Alright, dalam episode ini sepertinya kita belum melakukan yang namanya hapus. Oke, coba dulu kita pergi ke Visual Studio Code kembali dan saya akan buat satu root untuk itu. Kita bisa pergi ke mana? Yang pertama itu adalah pergi ke web.php yang ada pada roots folder. Edit sudah, fetching sudah, create sudah, kemudian hapus belum. Di sini kita akan buat pertama kali rootnya untuk delete karena kita ingin mendelete data, maka di sini kita buat delete untuk rootnya. Di sini kita bisa pastikan bahwa dia akan mendelete ID yang telah kita sediakan. Di sini kita buat task controller, kemudian kita masuk di sini kelas untuk metode yang kita buat di sini destroy. Kenapa destroy? Ya Anda bisa buat di sini apapun yang Anda inginkan, tapi best practice-nya dan dianjurkan itu menggunakan destroy untuk metodenya. Alright, jika sudah sekarang kita akan pergi ke task controller. Di sini kita akan melakukan persis seperti apa yang kita lakukan sewaktu ingin mengedit. Ya, ini yang kita butuhkan untuk pertama kali. Oke, coba dulu kita buat di sini satu metode untuk destroy. Dan kita masukkan di sini itu ID. Oke, di sini kita buat task db tabel untuk task. Kita akan buat di sini dulu where id equals to id. Dan kita akan buat di sini parse. Oke, bagaimana cara kita menghapus datanya? Well, itu hanya mudah dengan cara task delete. That's it. Itu yang kita butuhkan cuma untuk menghapus data. Oke, tapi permasalahan di sini kita belum mempunyai yang namanya tombol hapusnya. Ini masih edit. Coba dulu kita pergi ke resources, view. Di sini ada yang namanya task, di sini ada yang namanya index. Kalau red ini biasa identik dengan penghapusan data. Coba kita ganti menjadi blue aja, refresh. Ya ini dia. Tapi blue jelek, kita buat sky aja. Oke, sky blue sepertinya ya karena sky tidak ada. Maka coba dulu ya. Bagaimana jika misalnya ini kita masukkan ke new line aja biar supaya tidak boros sekali satu line seperti ini. Ya. Di sini coba kita masuk div. Ya, begini yang kita buat. Dan di sini kita akan buat post pastinya itu untuk task dan kita masukkan di sini itu ID-nya, task ID. Kenapa kita buat form di sini? Hanya karena kita akan melakukan yang namanya destroy method yang menggunakan delete, bukanlah post. Kenapa harus seperti itu? Hanya karena peraturan RESTful API itu memang menggunakan delete jika misalnya kita ingin menghapus data dari request kita. Seperti itu kira-kira. Tujuan orang ini membuat root delete ini kan untuk itu sebenarnya. Jadi jangan salah. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Seperti biasa, kita pertama butuh di sini CSRF dan kita juga butuh mengenalkan bahwa metode ini adalah delete, bukanlah post. Jadi Anda ingat bahwa sebenarnya kita tidak bisa melakukannya di sini, melainkan kita kenalkan dia di sini. Bisa huruf besar semua, bisa huruf kecil seperti ini juga. Di sini saya akan buat button dan kita akan buat di sini delete ya. Oke, kita buat dulu type-nya di sini untuk submit pastinya. Sekarang kita bisa refresh di browser. Aha, kita mempunyai beberapa yang tidak kita inginkan sepertinya, Bung. Coba dulu kita pergi ke sini, kita kasih dulu style di sini ya. Kita buat inline aja, kita buat untuk display-nya ya. Display sama dengan inline biar supaya disejajar dengan edit ini. Tuh. Coba dulu tidak lupa kita buat dulu di sini class atau style margin bottom biar supaya nampak beda aja, kita buat 15 pixel. Refresh di browser kira-kira seperti ini. Oke, sekarang misalnya kita delete yang ini, apakah bisa atau tidak? Coba kita lihat dulu yang ini. Delete is nothing here. Seperti itu dibilang ya. Oke, karena katanya seperti itu, sebenarnya caranya bisa seperti itu. Namun karena kita belum menggunakan model lebih tepatnya, maka tidak ada salahnya jika ini kita ganti menjadi delete daripada parse seperti itu. Nanti kita bahas semuanya. Untuk sekarang ini sudah fine. Refresh di browser, kita coba kembali lagi. Kita delete misalnya yang nomor 2, maka harusnya dia sudah terhapus namun blank screen karena kita tidak dapat melihatnya. Refresh, maka dia sudah hilang. Coba dulu kita akan return di sini back. Dia sudah kembali ke page asalnya. Refresh dan coba kita delete lagi, delete terus. Maka harusnya terhapus juga di situ, terhapus di dalam database juga terhapus. Create new one, enter. Maka di sini create new one, delete watching TP, delete. Refresh di database, maka dia sudah hilang di sini. Alright, jika sudah harusnya kita sudah melakukan yang namanya CRUD di sini ya. Apa itu CRUD? Create, read, update, and delete ya. Memang sudah banyak Anda pelajari di sini, namun ini belum apa-apa. Jadi Anda belum membahas yang namanya migration, Anda belum membahas yang namanya model, dan saat ini mungkin Anda sudah capek. Aduh, sudah seperti ini banyak yang dipelajari tapi belum semuanya rupanya. Slow aja.
Ya kenapa saya mengajarkan step by step kepada Anda biar supaya Anda tahu bahwa sebenarnya berharganya Laravel itu seperti itu gitu. Saya mengajarkan dari hal-hal yang paling biasa Anda lakukan yang masuk akal lah. Misalnya seperti ini kan masuk akal ini. Select tabel task di mana ID sama dengan ID yang kita select dari given data gitu atau dari wildcard-nya, terus update dia. Ini masuk akal ini. Nah seperti itu ketika misalnya kita ingin menghapus ya seperti itu juga. Select all from task where ID sama dengan ID ini delete gitu. Maka ini kan masuk akal. Nanti ketika misalnya saya ajarkan cepat kali, takutnya tak masuk akal. Jadi ya tidak ada salahnya jika misalnya kita step by step seperti biasa sepertinya. Ya, alright. Jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.